Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita semuanya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi baru dan sedikit membahas tentang review pembelajaran kita di minggu lalu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran atau materi kita kali ini, ya, sedikit Mister akan bahas terkait dengan keterkaitan dengan pembelajaran kita kali ini dan 7 esensi SMT Al-Fawwas. Ada beberapa esensi yang sesuai menurut Mister dengan pelajaran kita kali ini. Yang pertama, menumbuhkan self leadership, yang mana dari sini teman-teman atau anak-anakku sekalian bisa mengontrol diri, mengendalikan diri dan mengetahui mana yang memang makanan yang halal ataupun yang haram, gitu ya. Lalu berikutnya, anak-anakku sekalian dapat melaksanakan ibadah dengan baik ketika kita sudah mengetahui terkait dengan makanan-makanan apa saja yang halal dan haram, yang menyebabkan makanan tersebut haram dan sebagainya. Dekat dengan Al-Quran karena pada dasarnya pelajaran PAI adalah pelajaran yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Maka dari itu dengan adanya ini anak-anakku semakin dekat dengan Al-Quran. Yang terakhir adalah berakhlakul karimah. Nah, salah satunya kita memakan makanan yang halal merupakan salah satu dari akhlakul karimah, karena kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Baik. Nah, kalau kita lihat materi sebelumnya kita membahas tentang sikap rendah hati, hidup hemat dan sederhana. Ya, anak-anakku, untuk sikap rendah hati ini bagaimana kita hidup apa adanya. Artinya tidak menonjolkan diri, tidak sombong, tidak memamerkan segala apa yang kita punya. Karena pada dasarnya semua hanya titipan. Selalu ramah, sopan santun dalam bergaul, dalam berkomunikasi dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari sikap rendah hati. Yang kedua adalah hidup hemat dan sederhana, yang mana Allah menganjurkan pada kita untuk tidak berlebih-lebihan atau boros, ya. Nah, maka dari itu ada 3 cara untuk bisa hidup hemat dan sederhana. Yang pertama adalah menabung, yang kedua adalah hidup apa adanya, yang ketiga adalah bersodakoh. Kalau menabung untuk dunia bisa digunakan, tapi sodakoh adalah untuk kebaikan dan tabungan kita di akhirat. Oke, itu adalah materi sebelumnya. Semoga teman-teman dengan review singkat ini bisa mengingat kembali terkait dengan materi kita yang sebelumnya. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi kita. Nah, ada sebuah dalil, ini dalilnya banyak ya. Cuma Mister ambil salah satu dalil, yaitu maka makanlah yang halal dan diberikan rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurlah nikmat Allah jika kamu menyembah hanya kepadanya. Ada di surat An-Nahl ayat 414. Gitu ya, nanti teman-teman bisa lebih detail, lebih ini lagi, dibuka bukunya, dibaca ayatnya dan dihafalkan. Nah, dari dalil ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari pengertian. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama untuk dimakan dan diminum. Ya, makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang dibenarkan oleh agama untuk kita konsumsi, gitu ya. Nah, nanti bagaimana kita tahu makanan halal dan haram nanti akan dilanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya, ataupun nanti di kelas 9 pun ada ya. Di kelas 9 nanti ada lebih detail lagi makanan apa saja yang haram, yang halal, itu lebih perinci gitu ya. Terus berikutnya, sedangkan makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang dibenarkan untuk untuk dimakan dan diminum. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu pengertian halal dan haram. Kalau halal itu secara garis besar lah makanan dan minuman yang dibenarkan oleh agama. Menurut agama benar. Gitu ya. Sedangkan yang haram yang tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena ada unsur yang tidak baik, mungkin seperti bahan-bahan yang kurang baik untuk kesehatan. Gitu ya. Memang sudah tertulis dalam Al-Quran bahwasanya makanan tersebut haram untuk dikonsumsi. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa hal sebab diharamkannya makanan dan minuman. Kenapa sih semua yang ada di dunia ini, ya, baik itu makanan dan minuman, ada 2, ada yang halal, ada yang
haram. Kenapa diharamkan? Karena ini melihat dari yang pertama cara mendapatkannya, gitu ya. Cara mendapatkannya dengan cara yang halal atau yang haram. Ketika kalau kita lihat contohnya ada sebuah jeruk ya. Jeruk itu halal untuk dikonsumsi karena apa? Karena banyak kandungan, bahkan vitaminnya juga ada. Ya, ini halal, tapi kita dapat dengan cara mencuri, maka dia caranya maka dia apa yang dia makan itu merupakan sebuah hal yang tidak baik atau haram. Karena cara mendapatkannya, jeruknya halal, tapi cara mendapatkannya yang haram. Maka itu juga ada keterkaitannya. Yang kedua, haram karena substansinya. Apa haram karena substansi barangnya? Memang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran bahwasanya makanan tersebut tidak boleh dimakan. Contoh sederhana, haram alaikum ya, diharamkan untuk kamu ya, syurbul khamr. Apa itu? Minum khamr atau minum bir ya. Maka dari itu substansinya sudah jelas bahwasanya bir itu haram. Gitu ya. Nah, maka dari itu sudah jelas harus dihindari. Jadi ada dua, yang pertama cara mendapatkannya, yang kedua adalah bagaimana substansi atau kondisi barangnya tersebut atau makanan dan minumannya tersebut memang diharamkan atau tidak. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bisa memilih-milih. Jadi bisa jadi yang halal jadi haram karena cara mendapatkannya. Gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi inilah dua indikasi terkait dengan sebab diharamkannya makanan dan minuman. Mungkin sederhana tapi penjelasannya akan sangat luar biasa jika kita pahami, jika kita teliti lebih dalam lagi. Oke, berikutnya tujuan. Kenapa sih gitu ya? Kita harus makan makanan yang baik, yang bergizi, yang halal. Tujuannya adalah memakan makanan dan minuman yang baik, yang bergizi, yang halal adalah untuk kepentingan diri manusia agar selalu sehat dan terhindar dari penyakit dan dosa. Ya, tujuannya sangat baik. Tujuannya adalah untuk ya memberikan kesehatan pada manusia agar manusia atau diri kita terhindar dari penyakit, karena presentasi penyakit yang berasal dari makanan itu sangat banyak ya, dan terhindar dari dosa. Ketika kita memakan makanan yang haram, maka yang pertama tidak baik untuk kesehatan tubuh kita dan kita pun mendapatkan dosa. Makanya apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi harus halalan toyibah. Gitu ya. Nah, ini ada pendapat menurut ahli gizi, makanan yang bergizi harus yang pertama mengandung kepuasan jiwa atau rasa kenyang, yang kedua memberi tenaga pendukung pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini adalah menurut ahli gizi ya, bahwasanya enggak semua yang kita makan itu mungkin gizinya banyak gitu ya. Makanya kan ada, kalau di SD kita pernah belajar 4 sehat 5 sempurna. Ada telur, ada daging, ada nasi dan sebagainya. Nah, maka dari itu kita harus perhatikan porsinya. Ya, kalau kata Rasulullah, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi jangan terlalu kekenyangan, karena kalau kekenyangan nanti jatuhnya ngantuk. Gitu ya. Oke, berikutnya ya. Berikutnya adalah cara mengetahui makanan thayyib atau bergizi. Makanan itu thayyib atau tidak, baik atau tidak, bergizi atau tidak ya, bisa dilihat dari komposisi makanannya ya. Kita lihat komposisi, kalau kita beli di mall atau kita belanja dimanapun itu, lihat komposisinya, bahan-bahannya apa saja, mengandung hal yang diharamkan atau tidak. Bahan makanan yang dikonsumsi seorang muslim harus memenuhi syariat halal ya, harus ada syariat halalnya. Menurut ilmu kesehatan, yang dipandang baik belum tentu menurut agama baik. Jadi patokan kita adalah yang pertama adalah syariat agama Islam ya, disertai dengan ilmu pengetahuan kesehatan gitu ya. Nah, ini adalah cara mengetahui makanan thayyib atau bergizi. Nah, lalu berikutnya ini yang terakhir, kiat belanja halal. Nah, biasanya yang sering beli-beli ya, yang sering belanja gitu dan sebagainya, harus perhatikan ya. Nah, yang pertama adalah membaca label yang tertera. Kan biasanya di label makanan atau produk ada halal atau tidaknya. Ada izin formnya, BPOM-nya ya, ada izin resmi dari
MUI yang terkait dengan label ini halal dan haram gitu ya. Halal atau tidak ada label halalnya. Ya, hindari makanan atau minuman yang tidak ada label halalnya. Ya, karena kalau sudah ada label halalnya berarti sudah diuji kelayakan bahwasanya makanan itu bisa dikonsumsi buat kita seorang muslim. Yang kedua, hindari produk impor yang berbahasa asing. Maksudnya apa ya? Hindari produk impor yang masuk ke Indonesia yang menggunakan bahasa asing sehingga kita tidak paham dan tidak tahu apa komposisi dari makanan tersebut. Gitu ya, karena takutnya kalau halal ya baik, tapi kalau seandainya haram kita nggak tahu gitu kan. Nah itu seperti itu, jadi hindari. Yang ketiga adalah untuk produk sembelihan ya atau daging-dagingan dan sebagainya, apakah tertera halal atau tidak ya. Jadi kalau yang bahan kayak daging cincang atau daging yang sudah dikaleng-kalengin dan sebagainya ya harus tertera label halal atau tidak ya. Kalau halal boleh dikonsumsi untuk orang muslim, kalau tidak tertera label halal ya maka jangan dikonsumsi karena ini termasuk barang yang haram. Yang terakhirlah tanyakan kepada pihak informasi terkait yang akan dibeli. Kalau memang ragu ini halal atau haram dan sebagainya, tanyakan langsung kepada pihak informasi terkait yang dibeli, bisa ke pedagangnya langsung ataupun biasanya ada nomor telepon tertera customer care itu ya yang bisa kita menyampaikan atau bertanya terkait dengan lebih lanjut lagi produk yang akan kita beli. Nah ini adalah kiat belanja halal ya untuk kita semuanya, buat teman-teman anak-anakku sekalian semuanya gitu ya, agar kita terhindar dari makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Oke. Nah mungkin itu aja materi kita pada kesempatan hari ini. Adapun untuk penugasan nanti Mister akan share tugasnya ke Google Form kelas kalian ya. Jadi nanti dikerjakan. Kalau tugasnya insya Allah tidak sulit ya, insya Allah mudah. Tapi tolong dikerjakan dengan baik. Oke, mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.